Pernahkah kalian membayangkan seorang pemuda berusia 20 tahun memimpin pasukan untuk menaklukkan dunia? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata Alexander Agung, sang penakluk legendaris dari Makedonia. Kisah kita dimulai pada tahun 356 sebelum Masehi. Lahirlah seorang pangeran bernama Alexander. Ayahnya adalah Raja Philip kedua dari Makedonia, seorang raja yang brilian dan ambisius. Sejak kecil, Alexander sudah menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Dia bukan hanya seorang pangeran biasa. Dia cerdas, pemberani, dan punya rasa ingin tahu yang tak terbatas. Untuk memastikan putranya mendapatkan pendidikan terbaik, Raja Philip memanggil guru terhebat pada masanya, filsuf agung, Aristoteles. Selama bertahan-tahan, Aristoteles mengajari Alexander tentang filsafat, politik, sains, dan sastra. Tapi yang paling penting, Aristoteles menanamkan dalam diri Alexander kecintaan pada pengetahuan dan pemahaman tentang dunia. Pendidikan inilah yang membentuk pikirannya menjadi seorang ahli strategi yang tak tertandingi. Sejak remaja, bakatnya dalam taktik perang sudah terlihat jelas. Dia tidak hanya belajar teori, dia juga terjun langsung ke medan perang bersama ayahnya. Namun, takdir punya rencana lain. Saat Alexander baru berusia 20 tahun, sebuah tragedi mengguncang kerajaan. Ayahnya, Raja Philip II, dibunuh. Tahta Makedonia tiba-tiba jatuh ke pundak pemuda ini. Para musuh Makedonia di Yunani dan sekitarnya bersorak. Mereka pikir seorang raja muda yang belum berpengalaman akan mudah dihancurkan. Mereka meremehkannya, dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Alexander tidak membuang waktu untuk meratapi nasib. Dia bertindak cepat dan tegas. Kota Thebes yang memberontak berpikir Makedonia sedang lemah. Dihancurkannya hingga rata dengan tanah. Pesan yang dikirim sangat jelas. Jangan pernah meremehkan Alexander. Dalam waktu singkat, semua pemberontakan berhasil ditumpas. Dia membuktikan bahwa meskipun usianya muda, dia adalah raja yang berkuasa penuh, lebih ganas, dan lebih cerdas dari yang mereka duga. Setelah mengamankan kekuasaannya di Yunani, mata Alexander tertuju pada musuh bebuyutan mereka, Kekaisaran Persia yang maha luas. Ini bukan sekadar penaklukan, ini adalah misi pribadi. Misi untuk membalas serangan Persia ke Yunani di masa lalu, dan untuk memenuhi impian ayahnya yang belum terwujud. Alexander membentuk Liga Besar Bangsa Yunani, dan pada tahun 334 sebelum Masehi, dengan pasukan yang relatif kecil, namun sangat terlatih, dia menyeberang ke Asia. Perang terbesar dalam sejarah kuno akan segera dimulai. Perhentian pertama adalah Asia Kecil, sekarang wilayah Turki. Disinilah kejeniusan militer Alexander pertama kali bersinar di panggung dunia. Pertempuran demi pertempuran dimenangkannya melawan para gubernur Persia. Dia membebaskan kota-kota Yunani yang telah lama berada di bawah kekuasaan Persia, dan dia disambut sebagai pahlawan, bukan sebagai penakluk. Taktiknya yang inovatif dan keberaniannya memimpin dari garis depan membuat pasukannya sangat loyal dan tak terkalahkan. Kabar tentang raja muda dari barat ini akhirnya sampai ke telinga Raja Persia, Darius III Darius, penguasa kekaisaran terbesar di dunia, mengumpulkan pasukan raksasa untuk menghancurkan Alexander. Pertemuan pertama mereka terjadi di pertempuran Issos. Pasukan Persia jauh lebih besar, namun Alexander menggunakan taktik jitu yang mengecoh dan memecah belah barisan musuh. Dia secara pribadi memimpin serangan kavaleri yang langsung mengincar Darius. Melihat serangan nekat Alexander, Darius panik dan melarikan diri dari medan perang, meninggalkan pasukannya dalam kekacauan. Kemenangan gemilang ini membuka jalan bagi Alexander untuk menguasai Suriah dan pesisir Mediterania. Selanjutnya, Alexander bergerak ke selatan menuju Mesir. Berbeda dengan wilayah lain, orang Mesir yang sudah lama tidak menyukai pemerintahan Persia menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka bahkan menobatkannya sebagai Firaun dan memujanya sebagai putra dewa. Amin. Di Mesir, Alexander tidak hanya menaklukkan,
tapi juga membangun. Dia mendirikan sebuah kota baru di pesisir Mediterania. Sebuah kota yang akan menjadi pusat pengetahuan, budaya, dan perdagangan dunia kuno selama berabad-abad. Kota itu dinamai menurut namanya sendiri, Alexandria. Namun, perang dengan Persia belum usai. Darius ketiga sekali lagi mengumpulkan pasukan yang lebih besar dari sebelumnya. Dari seluruh penjuru kekaisarannya, pertarungan penentuan terjadi di Gaugamela. Ini adalah pertarungan antara David dan Goliat versi dunia kuno. Pasukan Darius diperkirakan mencapai ratusan ribu. Sementara Alexander hanya punya sekitar 50.000 prajurit. Di atas kertas ini adalah misi bunuh diri. Tapi, Alexander adalah master strategi. Dia mempelajari medan perang, menganalisis kekuatan dan kelemahan musuh, dan merancang rencana yang brilian. Sekali lagi, dia menggunakan formasi unik dan serangan kavaleri yang mengejutkan untuk menciptakan celah di pertahanan Persia. Dan sekali lagi, dia memimpin serangan langsung ke arah Darius III. Sejarah pun terulang. Darius melarikan diri, dan pasukan Persia yang maha besar hancur lebur. Kemenangan di Gaugamela adalah mahakarya taktis Alexander. Kekaisaran Persia kini berada di tangannya. Dia memasuki Babylon dan Susa, kota-kota terkaya di dunia, sebagai penguasa baru. Alexander, pemuda dari Makedonia, kini adalah Raja Asia. Setelah menaklukkan jantung kekaisaran Persia, apakah Alexander berhenti? Tidak. Hasratnya untuk menjelajah dan menaklukkan tidak pernah padam. Dia percaya bahwa dunia ini memiliki ujung, dan dia bertekad untuk mencapainya. Dia memimpin pasukannya lebih jauh ke timur, melintasi pegunungan Hindukus yang ganas, dan gurun pasir yang tandus di Asia Tengah. Wilayah yang sekarang adalah Afghanistan dan Uzbekistan. Ini adalah perjalanan yang sangat berat, melawan suku-suku ganas dan medan yang tak kenal ampun. Namun, semangat Alexander menular kepada pasukannya. Mereka mengikutinya ke ujung dunia yang dikenal. Akhirnya, setelah perjalanan yang luar biasa, mereka tiba di perbatasan India. Di sini, dia menghadapi musuh yang sama sekali berbeda, Rajaraga India, dengan pasukan gajah perang mereka yang menakutkan. Dalam pertempuran Hidaspes melawan Raja Parus, Alexander menghadapi tantangan terberatnya. Gajah-gajah perang mengamuk. Tetapi sekali lagi, kejeniusan taktis Alexander menemukan cara untuk menang. Meskipun menang, pertempuran ini sangat menguras tenaga dan pasukannya. Setelah pertempuran itu, pasukannya yang sudah lelah setelah bertahan-tahan berperang dan ribuan mil jauhnya dari rumah, akhirnya memohon untuk berhenti. Mereka tidak sanggup lagi melangkah lebih jauh ke timur. Dengan berat hati, Alexander setuju. Dia telah mencapai batas dari apa yang bisa ditanggung oleh manusia. Perjalanannya untuk menaklukkan seluruh dunia harus berakhir di sini. Meskipun mimpinya untuk mencapai ujung dunia tidak sepenuhnya terwujud, warisan Alexander Agung jauh melampaui penaklukan militernya. Dia bukan hanya seorang jenderal. Dia adalah seorang visioner. Di setiap wilayah yang dia taklukkan, dia menyebarkan budaya, bahasa, dan pemikiran Yunani. Proses ini dikenal sebagai Helenisasi. Dia mendorong perpaduan antara budaya Yunani dan budaya lokal, menciptakan sebuah dunia baru yang dinamis. Kota-kota yang didirikannya, terutama Alexandria di Mesir, menjadi pusat pembelajaran dan inovasi. Ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat Yunani menyebar dari Mediterania hingga ke perbatasan India. Pengaruh Helenistik ini membentuk dunia kuno, dan dampaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini dalam bidang politik, seni, dan ilmu pengetahuan. Namun, kisah sang penakluk berakhir dengan tragis. Pada tahun 323 sebelum Masehi, saat berada di Babylon dan merencanakan petualangan baru, Alexander jatuh sakit. Hanya dalam beberapa hari, demam merenggut nyawanya. Dia meninggal pada usia 32 tahun. Kekaisaran raksasa yang dibangunnya dengan darah dan keringat runtuh dan terpecah belah di antara para jenderalnya. Alexander Agung hidup singkat, tetapi hidupnya berkobar terang seperti meteor. Dalam waktu sedikit lebih dari 1 dekade,
Pemuda dari Makedonia ini mengubah peta dunia selamanya. Dia adalah seorang jenius militer, seorang pemimpin yang karismatik, dan seorang visioner yang menyatukan Timur dan Barat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kisahnya adalah bukti nyata tentang bagaimana ambisi, kecerdasan, dan keberanian satu orang dapat mengubah jalannya sejarah. Terima kasih sudah menonton kisah luar biasa dari Alexander Agung. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.